Halo semuanya. Hai guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke ya, langsung aja. Kali ini temanya tentang ya beginilah kabar atau nasib orang-orang yang pernah menyakiti kamu ya. Jadi kita mau lihat prediksi ya tentang kabar, kondisi, keadaan, nasib orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Terima kasih. Tara. Wah. Aku ngeliat ini kabar orang yang kayak dia itu overthinking. Dia berpikir berlebihan atau istilahnya overthinking. Dia berpikir berlebihan tentang semua yang terjadi gitu. Misalnya apa ya? Kayak merenungi, meratapi. Kenapa ya bisa kayak gini semua yang terjadi? Mungkin merenungi juga kenapa waktu itu saya sakiti kamu, kenapa waktu itu saya kejam sama kamu, atau kenapa waktu itu saya sia-siakan kamu. Nah, dia overthinking, dia berpikir berlebihan tentang semua itu. Aku ngerasa ada yang sampai stres gitu ya. Ada yang sampai kayak pusing sendiri, bingung sendiri, ngerasa aku harus bagaimana ya? Apa aku nunggu waktu yang pas dulu? Apa aku nunggu waktu yang tepat dulu untuk berbaikan sama kamu ya? Karena sebenarnya orang yang merasa bersalah itu ya pengennya baikan, pengennya ya kita berbaikan atau kita perbaiki hubungan. Ya pengennya seperti itu, tapi dia bertanya-tanya. Ya, aku harus apa? Terus kapan waktunya? Apa aku bisa? Kan gengsi juga gitu ya. Terus aku ngerasa ini ada orang yang keadaannya ya, nasibnya mungkin di sana dia tidak bahagia. Ini ada yang kesepian, ada yang butuh kasih sayang tapi tidak didapatkan, ada yang butuh orang tulus tapi dia tidak dapatkan yang setulus kamu atau tidak dapatkan sebaik kamu ya. Ini berapa ada yang hidupnya susah ya, ada yang hidupnya kenapa-napa, mungkin hidupnya berat, beban hidupnya, beban pikirannya berat. Beberapa ini masalahnya keuangan gitu, mungkin ada masalah gitu ya tentang kerjaan, keuangan, atau dia ada masalah sama orang lain, jadi berat hidupnya ya.
Ini kayak karma gitu aku rasanya. Oke. Tara, langsung lah ya. Langsung saja, ini aku sudah tarik energi tentang keadaan orang-orang yang pernah menyakiti dirimu. Oke. Dia hidup dalam kepalsuan, ya. Jadi ada orang yang pernah menyakiti, dia hidup dalam kepalsuan. Ya mungkin ibarat kata ya, aku ini sudah bertopeng dari sononya, ya. Aku sudah munafik dari sananya. Jadi ya udahlah ya, kedepannya ya munafik aja, kedepannya ya bertopeng aja. Atau aku tuh dari sananya udah gengsian, aku dari sananya ya gengsiku tinggi gitu. Ya udah, kedepannya ya aku mau kayak gitu. Jadi ya sekali basah ya basah sekaligus gitu. Atau sudah tenggelam di situasi toksik ya tenggelam terus dalam situasi toksik itu. Sama kayak kehidupan yang toksik kayak gini ya. Ya udah dari dulu hidup dalam kepalsuan, udah dari dulu aku fake, udah dari dulu aku palsu. Jadi ya udah seterusnya kayak gitu. Nah, ada yang berpikir seperti itu. Jadi ya udah, kalau aku ada salah sama kamu, ya udahlah ya gitu. Kalau aku pernah nyakitin kamu, ya sudahlah gitu. Jadi gengsi banget, atau ya kayak pura-pura nggak terjadi apa-apa, kayak pura-pura bodoh, pura-pura cuek, gengsian gitu, nggak mengakui kesalahan. Ada yang seperti itu ya. Jadi dia hidup dalam kepalsuan. Jadi orang kayak gini menarik orang-orang yang fake juga. Dia menarik energi orang-orang yang palsu. Dia menarik energi orang-orang yang bertopeng. Dia menarik energi orang-orang yang toksik juga gitu. Makanya toksik terus hidupnya. Nah, ada yang seperti itu. Oke? Orang ini terlalu keras. Berulang kali tidak sadar atas kesalahannya. Hingga akhirnya ada karma di hidupnya. Oke? Jadi ya gitu. Orang ini terlalu keras ya. Keras hatinya, keras kepala gitu. Jadi ya udah berulang-ulang kali kayak nggak mau sadar gitu. Atau ya pura-pura nggak tahu apa-apa. Pura-pura bodoh, pura-pura nggak terjadi apa-apa, ya bodo amat lah gitu, biasa aja lah ya. Orangnya terlalu keras. Jadi berulang kali dia denial, berulang kali dia menolak bahwa dia itu salah ya. Berulang kali dia nggak mau sadar, dia nggak mau sadar bahwa dia salah gitu. Sampai akhirnya ya udah ada karma di hidupnya. Ya karma itu kayak mungkin hidupnya menderita, ada saja masalah, dia tidak bahagia. Jadi dari situlah karma itulah yang mengajarkan dia bahwa dia harus sadar. Sadar akan kesalahannya begitu. Oke? Terus ada yang makan tidak beraturan, ya, ada yang makannya dia pola makannya dia itu tidak beraturan. Kadang apa ya, ya asal kamu tahu, kadang aku nggak selera makan, tapi kadang pengennya makan gitu ya. Pokoknya ada yang pola makannya tidak beraturan ya. Ada yang kayak ya kalau aku ingat-ingat semuanya, aku nggak selera makan gitu. Kalau nggak ada kamu, nggak bicara sama kamu, kalau ada masalah sama kamu, kayak ngerasa nggak nafsu makan gitu. Tapi ada yang kayak stres ya, jadi nafsu banget makannya gitu. Pokoknya makannya nggak teratur ya. Tapi ada juga yang hidupnya susah gitu. Ada yang hidupnya itu kayak mungkin menderita. Jadi ya buat makan aja susah gitu, ngerti kan? Nah, seperti itu. Terus selalu cemburu membayangkan kamu di sana ngapain, ya.
Emang ngapain coba? Jadi ada orang yang cemburuan, ya. Dia selalu cemburu. Dia cemburu membayangkan kamu di sana ngapa-ngapain. Atau bahasanya kayak apa ya? Ya pokoknya saya cemburuan, ya. Saya di sini membayangkan kamu ya di sana. Saya bayangkan kamu di sana ngapain ya? Ngapain aja? Terus kamu di sana sama siapa? Terus kalau kamu bahagia gimana gitu? Terus kalau kamu lupa sama aku gimana? Kalau aku kehilangan kamu bagaimana gitu? Jadi ya bertanya-tanya ya. Ya cemburuan. Kayaknya dia bandingkan hidup dia sama kamu ya. Dia membanding-bandingkan hidup dia sama hidup kamu. Mungkin hidup kamu kayaknya udah lebih baik, hidup kamu kayaknya lebih positif sekarang, hidup kamu sekarang lebih spiritual gitu. Sedangkan dia masih gitu-gitu aja. Dia masih toksik, masih ada di dalam kepalsuan, masih duniawi. Jadi ya dia ngerasa envy gitu. Maksudnya ya dia bandingkan hidup dia sama kamu itu jauh beda gitu. Kayaknya kamu lebih bahagia. Ya aku cemburu ya gitu. Terus ada yang sering loyo atau nggak bersemangat. Nah, asal kamu tahu, ini ada loh. Ada orang yang sering loyo. Nggak ada kamu, aku sering loyo. Nggak ada kamu, aku sering lemah, lesu, letih. Nggak ada kamu, aku nggak semangat gitu. Jadi apa ya? Pokoknya kan kalau ada drama atau ada masalah sama kamu, ya rasanya loyo aja, kayak nggak semangat aja ngapa-ngapain. Terus ada yang hidupnya susah, ya kayak aku bilang tadi, ada yang hidupnya itu susah atau menderita, ya, atau dia di sana kenapa-kenapa gitu ya. Pokoknya ada yang hidupnya susah. Kayaknya dia butuh kamu, ya, dia pengen ini cari kamu. Terus temanmu, ini ada temanmu ya. Temanmu merenungkan perkataanmu, ada benarnya, ya. Jadi kamu punya teman. Teman kapan lah ini, ya kan? Nah, ada teman kamu, dia merenungkan perkataan kamu. Dia merenungkan apa yang kamu bilang. Kayaknya ada benarnya. Maksudnya ya, aku renung-renungkan ya tutur katamu. Aku renung-renungkan yang kamu bilang. Kayaknya ada benarnya deh, gitu. Mungkin disadari ya. Ya kamu itu ada benarnya, ada baiknya, oke? Ada yang berantem terus dengan orang lain, ya. Jadi ada yang kondisinya itu, ya dia berantem terus sama orang lain. Kayak nggak connect sama orang lain, nggak nyambung, nggak cocok dengan orang lain. Ya mungkin bisa juga dia bawaannya emosian, dia kayaknya sensian, atau dia suka cari ribut ya. Dia nggak mau disenggol, atau nggak connect sama yang lain gitu, atau apa ya. Pokoknya dia itu berantem terus sama orang lain ya, entah sama siapa lah ini. Pokoknya dia cari ribut aja sama orang-orang. Dia tuh emosian sekarang ya, nggak tenang gitu hatinya ya, jadi suka aneh-aneh tingkahnya. Lanjut ya. Terima kasih. Wah, ini kan overthinking. Wah, asal kamu tahu, aku tuh susah tidur. Aku begadang, atau aku memikirkan kamu aja. Aku overthinking atau berpikir berlebihan tentang dirimu, dan dirimu. Wah, kasihan loh sebenarnya. Ini ada yang sampai stres, depresi, frustasi, ya. Apalagi kalau menyesal, menyakiti kamu, itu kan dihantui rasa bersalah gitu loh tentang dirimu, ya. Oke? Dia berusaha berkali-kali menghilik dirinya sendiri. Maksudnya dia berusaha
berkali-kali ya menghealing dirinya sendiri. Dia berusaha ya gimana ya, tenangkan diriku lagi, bagaimana membuat aku stabil lagi soal perasaan, pikiran, karena hidup aku nggak tenang gitu. Jadi apa ya, ya susah juga sih menghealing diri sendiri. Soalnya dia juga belum minta maaf sama kamu, belum berbaikan dengan kamu. Jadi masih gelisah gitu ya. Oke, ini ada yang sampai detik ini nggak lupa sama kamu. Maksudnya nggak move on gitu dari kamu ya. Ada yang sampai detik ini ya, dia masih mikirin kamu, dia belum lupa sama kamu. Jadi kayak ya sedih loh sebenarnya. Masa mikirin kamu terus kamu kamu menghantui diri aku gitu. Maksudnya bayangan kamu menghantui saya. Emang kamu hantu? Enggak kan? Tapi ya itu, kamu itu kayak menghantui isi pikiran saya gitu. Ya, gitulah. Terus dia itu dia kadang bertanya-tanya ya pada Tuhan, pada semesta. Dia bertanya-tanya pada ilahi. Sebenarnya aku ini kenapa gitu? Perasaan aku nggak pernah kayak gini. Sebelum-sebelumnya aku pernah bikin salah, aku pernah bikin dosa sebelum-sebelumnya. Tapi kan ya udahlah gitu. Cuma kesalahan aku yang ini sama kamu itu tuh beda gitu. Aku bikin salah sama kamu terus nggak tenang hidup aku. Nah gitu. Inilah cuma bisa sabar-sabarin diri sendiri, nguat-nguatin diri sendiri, jadi kayak orang yang ya begitulah menjalani karma. Jadi dia ambil hikmahnya, dia ambil pembelajarannya. Mungkin ya aku sih ngerasa dia harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya ya. Oke, di sini dikatakan ada yang tiap hari mata-matai kamu ya. Ada yang tiap hari tiap hari kepo sama kamu. Ada yang tiap hari mata-matai kamu aja. Dia cari-cari kamu di sosmed. Dia cari-cari kapan kamu aktif online. Dia cari-cari mana update terbaru kamu. Atau dia ngintip-ngintip ya. Ada yang mengintip-ngintip dirimu. Oke? Ada yang membandingkan kamu dengan orang lain dan kamu masih lebih baik daripada orang lain. Cie. Wah, hai orang-orang baik. Lihatlah ini. Ada yang membandingkan kamu sama orang lain gitu. Dan ya kamu masih lebih baik daripada orang lain ya. Jadi memang kalau baik itu ya udah, itulah yang baik ya. Kalau benar ya benar. Jadi ada orang di sana tuh dia bandingkan kamu gitu sama yang lain, terus dia ngerasa kayaknya kamu deh yang terbaik atau kamu lebih baik sebenarnya daripada yang lain. Oke, ada penyesalan seumur hidup ya. Aku ngerasa makanya ada yang nggak move on dari kamu ya. Ada orang yang ini ada penyesalan seumur hidupnya. Jadi seumur hidupnya itu ya banyaklah penyesalan dia gitu. Kayak dalam banget penyesalan dia. Penyesalan itu ya kayak ya menyesal atas semua yang terjadi. Menyesal udah nyakitin kamu, menyesal udah jahat sama kamu. Jadi ya ada penyesalan seumur hidup. Itu kan penyesalan itu nggak bisa diputar kembali ya waktunya. Maksudnya ya misalnya dia menyesal nih
Misalnya dia menyesal dalam waktu dekat ini, ya dia nggak bisa kan memutar waktu untuk mengubah semuanya, memperbaiki semuanya gitu. Jadi yang udah terjadi kan udah terjadi gitu. Makanya ya penyesalannya datang terlambat gitu. Oke? Dia sering menyendiri karena hatinya selalu sepi, ya. Jadi ada orang ya. Mungkin kamu ngerasa dia udah sibuk sama hidupnya. Mungkin kamu ngerasa dia fokusnya sama yang lain gitu. Kayaknya dia cuek-cuek aja. Padahal apa? Ini nih, dia sering menyendiri loh. Dia tuh sering menyendiri kayak, ya dia pengennya tuh selalu sendiri. Karena hatinya selalu sepi. Jadi dia ngerasa, ya udah kehilangan kamu. Kalau kehilangan kamu gitu kan kesepian. Terus jadi kayak ngerasa, ya nggak nyambung sama siapapun. Nggak nyambung dengan orang lain. Makanya kayak ya pengennya menyendiri ya. Karena udah sepi gitu ya, nggak ada kamu. Nah, oke, ada yang selalu ingin menyibukkan diri. Selalu ingin menyibukkan diri. Tapi ujung-ujungnya selalu memikirkan kamu ya. Ada yang begitu. Ada yang apa ya? Udahlah, sok sibuk aja gitu ya. Banyak-banyakin kegiatan. Nah, ada yang seperti itu. Dia selalu ingin menyibukkan diri. Dia selalu ya sok sibuk aja lah. Tapi ujung-ujungnya ya dia mikirin kamu. Kayak apa ya? Mengalihkan pikiran tentang kamu dengan kerja itu kayak nggak bisa gitu. Mengalihkan pikiran tentang kamu ke yang lain tetap aja nggak bisa. Karena mikirin kamu, ya mikirin kamu lagi gitu. Ya ada seperti itu. Terus nggak ada yang mengerti dia, ya. Jadi di sana tidak ada yang mengerti dia. Mungkin dia bertanya-tanya, kamu tuh di mana? Kamu di mana? Aku butuh kamu, ya. Nggak ada yang mengerti aku. Nah, ada seperti itu ya. Jadi kalau bermasalah sama kamu, ya inilah yang terjadi. Nggak ada yang mengerti dia, ya. Kalau kamu nggak ada, ya gitu. Nggak ada yang mengerti dia. Terus rezekinya nggak stabil, ya. Jadi ada orang yang, ya seperti aku bilang tadi, mungkin ada yang hidupnya susah, ada hidupnya yang kayak ada masalah, ya termasuk ini rezeki ya. Rezekinya nggak stabil, keuangannya tidak stabil, ya kayak nggak stabil aja hidupnya. Jadi ya sedih sebenarnya ya. Terus tidak tahan lama hasratnya ke orang lain, ya ada yang begitu. Dia tidak tahan lama, tidak tahan lama hasratnya sama orang lain. Jadi kalau dia ke yang lain, kalau dia ke orang lain itu mungkin ya senangnya sesaat gitu. Ke orang lain ya hasratnya sesaat ya. Jadi tidak tahan lama. Tidak tahan lama hasratnya itu sama orang lain. Karena ujung-ujungnya dia kesepian, ujung-ujungnya mencari kamu, ujung-ujungnya rindu sama kamu. Ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, baiklah. Oke. Di sini ada huruf K, ada X ya, ada yang lama, ada R, G, Z, E, D, S, C, U, M, F, L, N, J, H, P, A. Oke. Ada April, Juni, Mei, Maret, Desember, Agustus, Januari, dan Juli. Oke, ada Libra, ada Aries, Taurus, ada Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, dan Virgo. Virgo. Oke.
Tulung Agung. Tulung Agung. Ada Serang, Bogor. Amerika, Padang, Palembang. Ada Subang, Banjar, Ciamis, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Majalengka, Blitar, Palangkaraya, Lamongan, Solo, Bekasi, Ambon, Eropa. Ada Bengkulu, Medan, Korea, Samarinda, Tangerang, ada Semarang, Garut, ada Klaten, Palu, dan Makassar. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.